Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kesempatan ini saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat-sangat memberkati dari seorang ibu muslimah, yang mana beliau mengatakan bahwa pada waktu ia masih berada di dalam agamanya yang lama, ia tidak pernah merasakan damai sejahtera, sukacita. Tetapi setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi orang Kristen, sungguh merasakan damai, sukacita yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam hidupnya betul-betul merasakan suatu kebahagiaan. Karena dalam menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Ia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ibu ini memang berada di dalam rencana Allah. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Latar belakang saya dari Muslim. Saya dulu tidak merasa sukacita, tidak merasa damai sejahtera. Waktu saya dari Muslim, rasa was-was saya, gitu kan, rasa beban saya tuh merasa berat, gitu kan. Saya melakoni sholat, melakoni doa yang saya tidak mengerti awalnya. Gerak saya dibatasi dulu waktu saya di Muslim. Gerak si wanita ini dibatasi. Makanya saya merasa kok Allah itu merasa memihak, kok perempuan ini merasa dibatasi dari geraknya, dari suaranya. Saya merasa dalam hati saya kok berat jadi perempuan ini, gitu kan. Makanya saya maksudnya gimana Bu geraknya? Maksudnya gimana geraknya dibatasi Bu? Karena kan semua itu aurat. Kalau dari aurat, apapun yang perempuan kerjakan itu aurat, dari suaranya, gitu kan, dari dia keluarnya. Kalau kita keluar, setan itu langsung menggurumuni, gitu kan, dari ajaran saya dari Muslim. Makanya gimana kalau keluar rumah apa Bu? Setan langsung menggurumuni, gitu kan, langsung. Jadi langsung dikerumuni setan kalau misalnya keluar rumah. Ya, makanya saya merasa terbebani dengan aturan-aturan yang dari Muslim itu, aturan-aturan yang merasa berat buat saya. Hati saya tidak menerima, gitu kan. Kenapa kalau si laki-laki itu bisa bebas, dia mau keluar mau gimana pun, gitu kan. Dari aturan dia harus mempunyai istri, gitu kan. Dia harus mempunyai istri banyak. Hati saya kecil, saya tidak menerima, gitu kan. Saya bergumul terus. Kalau perempuan diperbolehkan nggak Bu punya suami lebih dari satu? Tidak diperbolehkan. Cuma laki-laki saja yang diperbolehkan punya istri banyak. Iya. Kok Tuhan tidak adil, gitu kan. Allah tidak adil buat saya. Saya merasa ke Allah merasa mau berontak, gitu kan. Kok perempuan seperti ini, gitu kan. Hanya saya suka bertanya sama suami, kalau suami bisa menjadi boleh memperistrikan 2 lebih dari 3, gitu kan. Kalau istri kenapa tidak bisa, gitu kan. Jawaban suami juga kan bingung. Belum, kalau istri solehah gimana? Kalau istri solehah ntar katanya jadi ratunya bidadari, ya tetap aja hati kecil mah sakit, gitu kan. Nah, saya tidak nerima sedikit, hati kecil tidak nerima. Walaupun sesoleh apapun perempuan, pasti hatinya sakit. Di dalam Tuhan kan tidak boleh menyakiti. Saya juga tahu Allah tidak boleh menyakiti sesama manusia, sesama umatnya. Kita harus belajar baik. Tapi dengan aturan ini saya jadi pertanyaan,
kok dari aturan Muslim seperti ini saya harus berpakaian yang mesti pakai kerudung besar kan, suara mesti harus di luar muhrim. Saya tidak bisa bicara lantang. Terus saya juga ngerasa kok seperti ini, gitu kan? Saya menolak banget waktu itu. Puji Tuhan sudah ada Bapak Gembala, Pak Hosea ke rumah, berapa kali ke rumah. Dia awalnya cuma bertamu ke rumah, berapa kali dia membacakan firman. Awalnya saya cuma mendengarkan, cuma pas kesini seru, ini apa gitu kan. Saya sempat menanyakan ke suami, ini siapa ya gitu kan, ini orang siapa, dia orang Kristen. Saya bilang gitu, iya nah dia orang Kristen. Oh tapi perkataannya bagus gitu kan, dia membuka ayat apalah, saya kurang paham ya waktu itu, ayat dari Injil sama Al-Quran dia bandingkan, itu sama gitu kan, bagus, baik, cara kasihnya, cara dia menyampaikan Tuhan yang hidup itu seperti apa gitu kan, kasih karunia itu seperti apa. Dari situ saya terbuka hati saya. Terus kalau di agama Kristen tidak boleh, kita kan tadinya dua jadi satu, tidak boleh dia harus mempunyai istri banyak. Kalau satu yang dua itu jadi satu, kita harus jadi satu pemahaman, satu pemikiran, satu hati. Walaupun kita dua jiwa, tapi kita satu hati. Nah itu, saya terbuka hati saya waktu Pak Gembala saya itu bercerita. Inilah, gitu kan. Terus masalah perempuan yang tidak dibatasi tidak ada di Injil. Dia membuka ayat itu, tidak mengorek-ngorek perempuan untuk dibatasi apa dia untuk keluar seperti apa. Tidak. Cuma inilah pemikiran saya, inilah agama yang saya cari dulu, gitu kan. Inilah agama yang saya mau, gitu kan. Tuhan yang mau. Tuhan ini baik, Tuhan itu begitu baik. Makanya saya terbuka, puji Tuhan, sama anak saya yang kedua itu yang umur 16 tahun, saya terbuka hati saya. Sama suami sering sharing saya, ini ayah yang mama mau. Ini tidak jelek, pelajarannya ini, Injil ini bagus gitu kan. Ini ada, ini bagus dengan apa? Dengan dia mengeluarkan apa sih namanya? Mengeluarkan firman-firman yang bagus gitu kan. Ini bagus gitu. Menurut mama ini bagus. Waktu itu suami saya bercerita, makanya ayah tuh pernah ketemu sama Bapak Gembala, katanya. Waktu itu dia pernah cerita kesaksian bapaknya sama, puji syukur saya tidak merasa untuk diperdebat masalah untuk apa beda pindah keyakinan, saya tidak. Makanya ini menurut saya inilah bagus. Makanya saya mengikutilah, bukan mengikuti suami saya, mau saya mengikuti firman-Nya Tuhan itu dari Bapak Gembala. Saya mendengarkan, terus kasih karunia-Nya dia baik gitu kan, begitu baik Tuhan. Tuhan mau merangkul saya, ini yang saya cari. Menurut saya pribadi inilah Tuhan yang saya cari, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak membedakan apa perempuan sama laki-laki. Makanya inilah kebesaran Tuhan, inilah jalan yang lurus, ini yang mau saya sama anak saya yang perempuan. Maka puji Tuhan, saya baru mengenal Tuhan Yesus kurang lebih 6 bulan saya menjalani. Terus banyak mujizat, banyak yang
saya alami sudah saya mengenal Tuhan, saya banyak tidak ada kerisauan, tidak ada pergumulan yang saya dulu dari Muslim saya sering banyak risau lah, banyak dipikirkan besok seperti apa, besok gimana. Tapi saya merasakan di sini saya sukacita, damai, sejahtera, puji Tuhan. Saya merasa saya dipelihara sama Tuhan. Saya merasa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang sama keluarga saya. Saya sudah mengenal Yesus. Saya begitu mensyukuri mukjizat yang Tuhan berikan, yang saya alami juga, gitu kan, sudah mengenal Tuhan. Kadang saya berpikir inilah Tuhan yang sebenarnya, inilah jalan kebenaran. Makanya saya suka berpikir ini yang mau saya minta doanya untuk saudara di luar sana. Saya minta doanya anak-anak laki-laki, dia sudah mempercayai Islam, doa. Makanya saya, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang hidup. Jadi Ibu mengalami dibatasi, mengalami tertekan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi yang ada dulu. Ya. Terus bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Kan dulu Ibu belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Ibu masih di iman yang lama. Nah, waktu Ibu merasa tertekan, seperti misalnya keluar rumah sudah istilahnya dikerumuni, didekatin sama setan ya? Iya. Nah, itu bagaimana sikap Ibu pada waktu itu? Bagaimana sikap saya menolak? Sikap menolak. Saya kok seperti ini, gitu kan? Kok merasa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, merasa terbebani saja. Saya tidak merasa bebas, gitu kan? Tidak merasa bebas, saya merasa tertekan, pemikiran saya terus jelek terus, gitu kan? Tidak terbuka lah untuk mau bergumul sama seseorang tuh, mau berbicara sama seseorang tuh, saya berpikir dulu, apa ini dosa enggak ya saya mengeluarkan suara, bukan selain muhrim, bukan mengeluarkan suara apa, Bu? Berbicara gitu kan, mau nyaut juga, orang mau bertanya juga, saya suka berpikir apa saya dosa apa tidak, karena kan dibatasi. Suara itu kan menurut Muslim itu kan aurat juga. Oh, itu aurat. Itu diajarkan oleh Ustadz apa ada tertulis di dalam buku, Bu? Dalam kitab. Itu kan dalam, nggak tahu saya, cuma saya dari suami. Suami kan dia belajar huruj itu dulu kan suami merasa dibatasi. Belajar huruj selama 9 bulan. Dia yang menyampaikan semua kepada saya. Perempuan harus tutup aurat. Perempuan kalau keluar, kalau bukan sama suaminya tidak boleh. Kalau mengobrol sama laki-laki lain selain suami tidak boleh. Oh. Jadi saya dibatasi. Kalau dilanggar apa akibatnya, Bu? Ya kalau dilanggar akibatnya dosa saya sama Allah. Saya melanggar ajaran-ajaran itu. 9 tahun. Makanya saya sudah mengenal Isa, ini saya puji Tuhan, saya merasa gimana ya? Rasa tekanan batin saya tuh bebas, enggak merasa
tidak merasa terkurung waktu dulu. Saya waktu di ajaran dulu. Maka saya puji Tuhan, Tuhan sudah mengenalkan, merangkul saya sama anak saya, sama anak suami. Saya bersyukur banget. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mujizatnya diperlihatkan. Saya merasakan bukan kata orang lain. Saya sendiri yang merasakan, yang saya alami. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Inilah yang Tuhan hidup. Makanya saya tidak ada untuk perdebatan waktu suami membicarakan kebenaran ini. Mama, kita buka bareng Injil sama Al-Quran, persamaannya seperti apa. Ada semua, baik semua. Cuma kita belajar yuk bareng-bareng. Inilah jalan. Kenapa ayah dulu suka berdoa? Ya Tuhan, ya Allah, berilah saya jalan yang lurus. Makanya inilah Tuhan kasih mujizat ini, mujizat inilah jalan yang lurus yang Allah berikan kepada keluarga saya. Makanya saya sudah, Mama mau di Citko bilang sama Bapak Gembala itu, saya pengen di Citko sama anak saya perempuan yang kedua itu, yang 16 tahun. Di Citko itu apa maksudnya, Bu? Di mandi suci. Oh. Dimandisucikan, Bapak. Dari situ saya ketenangan hati, saya ketenangan pikiran, jiwa, semua saya merasa tenang. Oh, dibaptis maksudnya? Ya, dibaptis. Makanya saya sudah merasakan itu, saya sukacita di dalamnya. Damai sejahtera saya merasakan pribadi, diri saya sendiri pribadi. Tidak ada pemikiran seperti apa. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak merasa ragu-ragu lagi. Inilah Tuhan saya yang sebenarnya, Tuhan yang hidup. Makanya saya, ayo kita bareng-bareng. Berapa lama Ibu belajar tentang kekristenan? Kurang lebih 6 bulan. Yang ajarin siapa, Bu? Yang ajarin, saya kan dari Sukabumi, Bapak. Saya dari Sukabumi pindah ke Ciranjang. Di sini kan ada bapak-bapak gembala yang sudah bapak pelayanan yang dia sudah lama. Belajarlah saya dari situ. Seperti apa mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu tidak gampang. Mengikut Tuhan itu tidak segampang apa kata orang. Makanya ujian yang harus kita terima, saya sudah siap. Saya sudah siap sama suami, sama keluarga, saya sudah siap. Ini masalah kebenaran. Makanya Bapak Gembala yang di sini, Pak Marno, Pak Jaja, Pendeta yang suka seri bagi-bagi firman, saya sedikit banyak memahami apa itu damai sejahtera, Tuhan yang hidup seperti apa, Kristen yang baik itu seperti apa. Saya memahami dalam Tuhan ini kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh kita setengah, nggak boleh kita cuma ikut-ikutan, gitu kan. Kita kalau sudah percaya sama Tuhan, kita lurus saja sama Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita pikirkan, pasti Tuhan selesaikan. Saya percaya itu. Karena di sini banyak yang Bapak Gembala yang di sini kasih sharing ke saya melalui Injil. Saya belajar dari situ. Ya. Ibu Helena. Ya. Waktu dulu Ibu ada pelajari nggak waktu di iman yang lama sebelum Ibu menikah dengan suami, kan baru Ibu mendapatkan
doktrin bahwa tidak boleh keluar rumah, tidak boleh banyak bicara. Nah, waktu ibu masih kecil dulu, masih sama orang tua sebelum menikah, doktrin atau pemahaman tentang keislaman ibu seperti apa? Apakah sama atau berbeda dengan dulu? Sama, cuma ada perbedaannya gini. Waktu kecil kan saya tidak untuk dikhususkan berkerudung sama orang tua, tidak. Cuma dia mengajarkan sholat 5 waktu, gitu kan. Perempuan yang sudah balik harus pakai kerudung. Cuma orang tua saya tidak untuk memaksa kalau saya berkerudung. Cuma dari sholat itu saya harus tidak boleh tertinggal kan. Kalau kita mau sesuatu kita harus sholat tahajud kan, harus sholat malam itu kan saya lakukan. Cuma di situ saya tidak merasa damai, saya tidak merasa tenang. Waktu saya belajar berkerudung juga, ibu sempat berbicara seperti ini. Ngapain katanya di rumah, ribet awewe mah, katanya perempuan mah ribet sama kerjaan rumah katanya. Lah, kan ini lagi belajar mah. Kan kita kan dari muslim, kita pelan-pelan belajar. Kok ibu sendiri bilang seperti itu? Saya kan ada kebimbangan waktu itu. Kenapa harusnya kan di gini kan sama orang tua diperkuat gitu kan. Ini enggak, perempuan mah ribet katanya. Enggak usah pakai kerudung kalau di rumah gitu. Waktu saya diajar sama suami suruh pakai kerudung pelan-pelan, harus menutup aurat pelan-pelan. Disitulah saya merasa tertekan. Saya merasa bimbang waktu orang. Ya? Ya, suka apa Bu? Suka bimbang? Suka bimbang. Kita kan di ajaran muslim. Kita kan di ajaran muslim, tapi orang tua saya ada berkata seperti itu. Oh, kan itu jadi bertolak belakang kan dengan apa yang diajarkan orang tua ya? Iya. Iya. Oke. Jadi di situ membuat ibu semakin tidak nyaman gitu. Tidak nyaman, betul Bapak. Betul. Iya. Nah, sekarang ibu kan sudah kenal Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus. Bagaimana? Amin. Apa yang ibu rasakan? Yang saya rasakan sudah mengenal Tuhan Yesus di dalam diri saya merasa damai sejahtera, sukacita. Saya merasa Tuhan yang hidup itu benar saya alami, benar saya rasakan, bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa. Saya sendiri yang mengalami, saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya mengalami mujizat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Saya merasa damai, merasa tentram hati saya. Pikiran saya merasa tidak terbebani. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Ada perbedaan ya, Bu? Ada perbedaan, puji Tuhan. Perbedaannya jauh sekali. Waktu dulu saya merasa berat, pikiran berat, beban saya merasa berat. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah mengenal Tuhan, saya tidak merasa terbebani. Pikiran saya merasa bebas, merasa seperti tidak ada beban berat yang saya pikul. Saya sudah mengenal Tuhan Yesus, saya tidak merasa berat seperti saya dulu di Muslim. Ya, demikian kesaksian ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat, memberkati kita sekalian, sehingga kita pun semakin kuat, semakin semangat, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan tentunya kita berharap bahwa kita sekalian akan senantiasa memberitakan Injil kepada semua orang supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.